Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulio. Pada episode kali ini, Mimin akan mengisahkan apa yang telah dilakukan keluarga beliau, orang yang memiliki ciri-ciri seperti SP tersebut beserta keluarganya, di mana beliau dan keluarganya menyambangi para sesepuh mereka yang notabene adalah para pembabat alas pertama kali suatu wilayah atau di desanya, yang Mimin beberapa kali bicarakan, yaitu ada 3 kepunden yang di tempat asli beliau tinggali itu memiliki 4 kepunden atau 4 danyangan. Pada kisah saat ini yang di video ini adalah salah satu sesepuh yang berinisial Eyang B, di mana beliau dan keluarganya menyambangi kepunden tersebut dan mereka melihat ada sesosok gaib atau roh yang berpakaian putih-putih seperti pakaian adat Bali, karena memang beliau dulunya beragama Hindu. Dan ternyata kedatangan beliau dan keluarganya sudah dinantikan oleh para sepuh mereka tersebut atau Eyang B tersebut, dan disambut dengan senyuman penuh haru hingga meneteskan air mata. Lalu keluarga beliau tersebut mengirimkan doa di tempat ini, dan setelah selesai mengirimkan doa, mereka mau pulang. Namun apa yang dilihat istri dan kedua anaknya sungguh di luar dugaan. Allahu a'lam, Allahu akbar. Sosok tersebut menangis, seakan-akan berkata kepada mereka, "Jangan pulang dulu. Kalian baru datang, langsung pulang." Dari situ kedua anak mereka dan istrinya bilang tersebut, akhirnya keluarga mereka memutuskan balik lagi ke tempat ini. Akhirnya mereka duduk-duduk sambil ngobrol tentang tempat tersebut, kisah-kisah tersebut, dan betapa senangnya sosok tersebut di saat keluarga tersebut duduk-duduk di situ dan seakan memanggil mereka suruh cepat-cepat kembali ke tempat itu. Lalu mereka bercengkerama. Ini boleh dikatakan kisah yang nyata dan tidak nyata, yang terlihat dan tidak terlihat. Tapi bagi kaum atau orang yang memiliki mata batin yang kuat, maka mereka akan bisa melihat, mereka akan bisa merasakan benar atau tidaknya kisah yang Mimin ceritakan ini. Lalu apakah keanehannya? Keanehannya adalah di mana keluarga beliau dengan kemampuan-kemampuan seperti itu, mau dibilang tidak itu ya bagaimana, kenyataannya mereka bisa seperti itu. Dan dibilang
ia itu tidak terlihat. Tapi inilah keunikan keluarga beliau. Selalu dinantikan oleh para sesepuh, bini sepuh mereka yang tidak terlihat dan yang terlihat seperti manusia lainnya yang mengetahui kemampuan mereka. Pasti mereka akan senang kalau keluarga mereka itu menyambangi famili-familinya. Termasuk seperti ini, dalam video ini tempat yang sakral. Ya mungkin buat beberapa orang mendatangi tempat-tempat seperti ini adalah mungkin haram. Tapi mengingat kita itu orang Nusantara, orang Jawa, kita harus tahu bagaimana kisah mereka memperjuangkan tempat itu, bagaimana mereka harus kita hargai. Tapi bukan kita menyembah mereka, mereka juga menyembah ke Gusti Allah, ke Tuhan. Itu sama seperti keluarga mereka. Ya memang mereka sendiri beragama Islam. Itu jadi Tuhannya ya hanya satu, Allah. Dalam Islam hanya Allah, tapi di lain agama kan disebut Tuhan. Di makhluk lain pun, di makhluk halus pun demikian. Mereka juga sama seperti kita manusia. Ada yang menyembah kepada Tuhan, ada yang menganggap dirinya Tuhan. Tapi kan itu masing-masing individu. Itu. Cuman di sini Mimin menegaskan bahwa inilah keluarga beliau yang benar-benar dinantikan oleh banyak orang dan juga banyak makhluk lainnya di dunia ini. Ini buktinya, ini baru satu bukti lagi. Padahal di sini yang Mimin sebutkan adalah sosoknya itu memang benar-benar seperti apa ya? Seorang tokoh dari agama Hindu. Ya mohon maaf, bukan sama melecehkan, enggak. Memang beliaunya dulu beragama Hindu, gitu loh. Orang Jawa dulu itu rata-rata agamanya Hindu sebelum ada Islam, kan gitu. Nah, inilah kenapa kebanyakan di para punden seperti ini, mereka rata-rata berpakaian seperti tokoh dari agama Hindu. Inilah budaya Jawa yang sebenarnya, gitu loh. Kita ini manusia, jangan lupa akan budaya, jangan lupa akan adat istiadat kita. Jangan terus kita sudah beragama A, tapi kita harus mengikuti sana. Jangan. Ya boleh, tapi jangan lupakan adat dan budaya kita sendiri. Gitu loh. Inilah tujuannya SPD datangkan ke muka bumi ini. Meluruskan hal-hal yang demikian. Loh, boleh orang-orang itu beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Ya memang itu hak individu. Tapi satu hal bagi orang Jawa. Ayolah, junjung tinggi adat istiadat Jawa. Bukan kita menjunjung tinggi adat-adat istiadat orang lain. Gitu loh. Boleh. Mau kita A, mau kita B. Tapi kita itu kalau orang Jawa, ya mohon maaf, bukannya saya mau rasis. Enggak. Tapi inilah faktanya. Baik orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, adat istiadatnya harus dijunjung tinggi. Ya, walaupun sudah beragama A, B, C, itu kan tuntunan. Itu loh. Ya, artinya monggo. Mau percaya monggo, mau tidak juga monggo. Tapi Mimin yakin setelah dari beberapa tempat yang didatangi ini, ya memang semua makhluk yang didatangi keluarga beliau itu merasa senang gitu loh. Artinya apa? Bukan senang mereka itu mau menyembah, enggak. Mereka hanya mengirimkan doa, berterima kasih, sudah istilahnya sudah membabat alas untuk keluarga dan orang lainnya. Di situ hingga sekarang banyak yang sudah makmur. Tanpa mereka
yang babat alas juga mereka juga belum tentu bisa sekap seperti sekarang ini gitu. Ya ini Mimin bukannya mau menggurui, tidak, tapi ayolah, marilah kita junjung tinggi adat istiadat budaya kita masing-masing gitu loh. Yang Kalimantan Kalimantan, yang Jawa Jawa, yang Sumatera Sumatera, seperti itu. Jadi nanti akan tercipta suatu kedamaian di muka bumi ini kalau kita sudah mau menghargai orang lain, menghargai adat istiadat, tata krama sopan santun yang dimiliki orang-orang Nusantara gitu loh. Demikian ya sahabat untuk kisah kali ini, dan insya Allah di episode yang akan datang juga Mimin akan mengisahkan masih tentang kisah para sesepuh dan bini sepuhnya yang mereka dengan senang bila didatangi oleh keluarga dari seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti SB tersebut. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia.